Kurang zuhudnya saya terhadap pandangan dunia membuat perjalanan terjal saya dalam memilih pasangan yang terlalu memperhatikan aspek dunia tanpa mengedepankan ilmu agama. Al-Ustadz, izinkan saya dan tolong membantu saya untuk menemukan jodoh untuk saya yang paham mengaji, karena sesungguhnya mencari pasangan di pengajian lebih baik daripada di sosial media demi menghindari hal maksiat. Ustadz, Jangan tujuan ngaji ini cari pasangan atau tujuannya ikhlas karena Allah. Kalau tujuannya cari pasangan, nanti datang ke sini randang mlebu-mlebu ngadeg di depan itu sambil melihat endi sing cocok. Ya. Lah kalau tadi nyari seorang mukminah, paham betul agama, mengamalkan betul agama. Nah, saya tanya dulu, jenengan ngamalkan belum? Jenengan mukmin belum? Mukmin seutuhnya belum? Atau hanya sebatas mukmin pengakuan? Ya, maka kita juga perlu tahu. Memang ya, ikhtiar kita dalam mencari pasangan hidup itu jangan pernah keluar dari tuntunan Rasul, tuntunan agama kita. Salah satunya yang dipesankan oleh Rasulullah dalam mencari pasangan hidup itu apa? Walidiniha, agamanya, karena agamanya. Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pegang teguh agamanya, niscaya kamu akan untung dunia, untung akhirat. Tetapi pesan Nabi ini karena ada di posisi keempat biasanya dilupakan. Laki-laki ini berdalih karena gondeli pesan Nabi. Loh, Nabi saja perintahkan fangkihu almar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Biasanya berhenti di nomor 1 ini tok. Yang kedua, wali nasabiha, karena nasabnya. Atau kedua, lima liha, karena hartanya. Biasanya pertama dan kedua. Yang ketiga, linasabiha, karena nasabnya, keturunan baik-baik. Karena potensi kalau orang tuanya baik, taat beragama, bisa jadi potensi besar anaknya juga akan terdidik dalam lingkungan yang baik. Yang keempat, walidiniha. Kemudian Nabi menutup fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pegang teguh agama. Nabi tidak ngendika fatfar bidzatil jamal, tidak. Fatfar bidzatil mal atau fatfar bidzatin nasab juga tidak. Tapi pesan Nabi fatfar bidzatiddin, pegang agamanya. Berarti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 boleh hilang dalam mencari pasangan. Karena cantik itu relatif. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut panjenengan. Relatif, maka boleh hilang ini. Kemudian kekayaan, boleh tidak kaya. Daripada kaya punya uang gak punya nafas, sehingga tidak bisa hidup, lebih baik tidak kaya, tapi masih Allah beri nafas, sehingga masih bisa berusaha untuk mencari kehidupan. Daripada kaya gak punya nafas kan sudah tidak bisa hidup. Ya. Namun tidak punya uang, Allah masih beri nafas, masih bisa hidup. Maka kekayaan boleh tidak ada. Kemudian yang ketiga, nasab. Tidak dari keturunan baik-baik, tidak apa-apa. Yang penting dia mukminah. Banyak kok bapak ibunya tidak baik, anaknya baik. Banyak pula bapak ibunya taat dalam beribadah pada Allah, tunduk patuh pada Allah, tapi anaknya
balelo, itu juga banyak. Maka yang ketiga ini boleh hilang. Yang tidak boleh adalah urutan keempat. Fatfar bitadidin itu, walidinia, agamanya. Memang kalau bisa empat-empatnya. Ya cantik, ya kaya, keturunan baik-baik dan dia juga baik betul, taat pada Allah betul, dan agamanya baik. Spek malaikat ini. Ya. Kalau tiga ini tidak ada, boleh hilang. Yang nomor 4 jangan hilang. Makanya urutan itu Nabi pesankan di terakhir dan ditegaskan. Kalau nanti Nabi pesankan di awal, bisa jadi manusia banyak yang lupa. Misalkan walidinia, karena agamanya. Wah, ini agamanya jane apik. Ning rapate ayu. Jane agamane apik, ning ora sarjanai. Banyak tahu orang tua yang cari mantu sarjana? Banyak ya, hadir di sini juga orang tuanya. Cari yang S1. Masih kurang yang S2, kalau enggak S2 tidak. Masih kurang cari yang S3, nganti kanyepen loh. Kademen. Padahal di Indonesia ini sejak dini sudah S juga. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kademen, membeku. Karena SS terus. Masuk angin. Belum lagi ada yang mencari jodoh. Sekarang kan marak apa-apa sedang dites. Tes kepribadian yang sampai 22 atau 24. Tes apa namanya itu, IMBT atau apa itu. Harus mencantumkan hasil tes IMBT. Enggak ngerti no, iki tes IMBT ki apa kan enggak tahu. Ini jane agamane apik, taat pada Allah, tunduk pada Allah. Tapi enggak punya tes IMBT. Nabi enggak kenal ya. Kalau agamanya apik, kepribadiannya pasti apik. Itu jaminan dari Allah. Orang yang agamanya baik, pasti agamanya juga, kepribadiannya juga baik. Kalau agamanya tidak baik, meskipun dia SSSS itu, dan kaya, kepribadiannya pasti juga tidak baik. Karena Nabi yang ngendiko. Bukan saya yang ngomong. Maka warga MTA ya, lihat agamanya dalam mencari pasangan, jangan lihat SSS-nya. Nah, untuk apa S tapi tidak baik agamanya? Ya memang boleh mencari yang S dan yang baik agamanya. Kalau itu tidak ada, maka jangan lepas agamanya. Sekarang itu suka terbolak-balik kok. Iki salate jek bolong-bolongi ning S2, ning S3. Kaya PNS, tapi salate bolong-bolong. Mboten napa-napa mengke pelan-pelan. Dididik salatnya pelan-pelan. Lah wis nganti tuwa, nganti pegawai negeri, nganti S3 salate belum kober kok. Masih bolong-bolong kok. Bagaimana mau mendidik pelan-pelan? Pendidikan sholat itu sampai usia berapa? 10. Lah ini sudah sampai PNS, sampai S3, lulus S3, durung gelem sholat genep, masih bolong-bolong. Masa jenengan mau mendidik pelan-pelan? Sulit sudah. Ini tunduk pada Allah, taat sekali pada Allah dan Rasulnya. Ning ora S2, ora S1, SMP ora lulus, SD dhisik ditokke ngombe minuman gurunya. Ini bagaimana? SD dikeluarkan karena minum minuman gurunya. Nah ini bagaimana? Tapi agamanya baik, tidak kaya. Mbok ya terus kemudian
Panjenengan itu mboten napa-napa Ustadz. Yang penting agamanya baik, nanti masalah ekonomi kita pelan-pelan. Masalah ekonomi kita pelan-pelan, dan itu sangat memungkinkan kalau ekonomi yang pelan-pelan. Tapi kalau mendidik sholat sudah sampai dewasa tua, itu angel gitu loh. Allah saja ditentang, Allah saja dilawan, apalagi putri panjenengan. Sholat saja diabaikan. Allah yang memberi kehidupan, yang menciptakan dia, maha segalanya, itu saja diacuhkan, diabaikan, dilawan, apalagi hanya putri panjenengan. Allah saja ditipu, apalagi hanya putri panjenengan. Itu kalau mencari pasangan hidup yang tidak baik agamanya. Pola pikirnya itu yang sehat itu loh, itu ada pada sisi Allah. Maka jangan cari kemuliaan di hadapan manusia, semu menipu. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Maka tidak perlu malu, harusnya jenengan malu. Punya menantu, akademiknya mentereng, kaya ning ora salat, harusnya malu. Bukan kok lantas punya menantu, tidak punya gelar akademik, tidak kaya, konon pekerjaannya hanya serabutan. Apa nek wis serabutan itu jelek toh? Yang penting halal dan berkah. Itu lebih mulia di hadapan Allah daripada koruptor, tukang garong uang rakyat itu. Orang yang serabutan, pas-pasan, pas butuh beli mobil ya pas ada. Orang yang serabutan, yang secara matematika manusia nominalnya sedikit, namun kalau dia mencarinya dengan halal, itu akan turun berkah dari Allah. Mulia dunia, mulia akhirat. Daripada para garong uang rakyat itu. Uangnya banyak itu, titelnya akademik mentereng, namun dia korupsi. Harusnya kalau punya menantu seperti itu kita malu gitu. Kalau kita ulul albab, tapi terbalik pola pikir kita. Ya memang berusaha, diusahakan bertitel dan berkualitas. Berkualitas dalam hal apa? Dalam hal pengamalan agama. Sehingga tipunya di dunia akademiknya ya bagus, namun akhiratnya lebih bagus. Itu namanya bertitel dan berkualitas. Kualitas ketundukannya kepada Allah tidak diragukan lagi. Semakin bertitel maka dia semakin tunduk kepada Allah. Falsafah padi itu loh, semakin berisi dia semakin menunduk. Maka kalau ada orang yang punya titel akademik kok semakin dangak, tidak semakin menunduk dalam ketaatannya kepada Allah, artinya sombong dengan titelnya, maka itu orang bertitel namun tidak berkualitas. Maka jadilah orang yang bertitel dan berkualitas. Kalau titelnya tidak bisa dicapai, titel akademiknya tidak apa-apa, yang penting jaga kualitas dalam agama. Kalau jenengan bertitel semakin tinggi sekolahnya, semakin berilmu, harus semakin berkualitas ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Oke, boleh. Nanti yang mencari jodoh ini, nanti boleh serahkan data, dan harus jujur dalam data itu. Jangan ada yang ditutupi. Termasuk mohon maaf, insya Allah bukan tabu ini. Termasuk di situ tercantum tentang ketertarikannya pada lawan jenis. Karena banyak yang tertarik sesama jenis ini. Ya, sekarang ini LGBT. Ada yang tertarik dengan sesama jenis. Maka harus tercantum, insya Allah tertarik dengan lawan jenis. Kejujuran itu diperlukan.
Jangan sampai kita tidak tahu kemudian kita jodohkan tiba gawe ini. Ternyata tertarik dengan sesama jenis, naudzubillah. Akhirnya kita yang ditutup. Nah, Ustadz itu menjodohkan saya kok ternyata tidak tertarik dengan saya, tidak bisa memberi nafkah biologis. Nah, saya kan juga tidak tahu kan itu. Maka harus jujur di situ. Dalam data itu tertulis. Tertulis. Dan tidak hanya tertarik saja. Poin keduanya, insya Allah sanggup memberi nafkah lahiriah, nafkah lahir dan biologisnya. Nafkah lahir batinnya itu juga harus tertulis. Sekarang ada yang tertarik dengan lawan jenis. Laki-laki tertarik dengan perempuan. Tetapi ketika untuk nafkah biologis, belum bisa. Karena diuji oleh Allah dengan satu penyakit. Nah, maka itu harus jujur. Sehingga biar tim serasi itu nanti tidak ditutuh kanan, tutuh kiri. Kita kan tidak ngerti. Selain apa yang terlihat dari tata lahir, nahnu nahkum bid dzahir. Maka harus jujur dalam data itu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, nanti boleh diserahkan. Ya. Tapi harus sabar, ya. Tidak hari ini nyerahkan, sesuk kudu oleh. Harus sabar. Jenengan mungkin mau, tapi belum tentu perempuannya yang mau. Memang laki-laki menang milih, tapi perempuan menang nolak. Nah, ditolak ya jangan sakit hati, di MTA sudah biasa. Ya, nanti dita'arufkan, kemudian diminta setelah itu. Di lain hari kita minta gimana, cocok enggak? Kalau lakinya cocok, perempuannya ya tidak cocok, ya tidak bisa dijalankan. Atau perempuannya cocok, lakinya tidak cocok, ya juga tidak bisa melangkah ke langkah berikutnya. Dan insya Allah tidak akan ada sakit hati dan tidak ada rasa kok merasa dipermalukan karena ditolak, itu tidak ada. Maka dita'arufkan, setelah itu kita tanya, nanyanya jangan di situ. Kita tanya, ya. Nanti kita yang memberi jawaban. Misal kalau laki-lakinya, bismillah, kalau cocok pun pokoknya madep, mantep. Iya, belum tentu perempuannya madep mantep. Kita perlu tanya perempuannya dulu. Kalau tidak cocok ya sudah, nanti kita akan berikan jawaban. Wes, Allah belum beri kecocokan. Wes ngono harusnya mudeng. Jangan dikejar terus, lah mboten cocokin napa to? No. Dikejar terus. Lah engko nek terus dijawab, karena kita yo risi dikejar terus, perempuane ya, itu mengatakan kowe kurang ganteng. Lah engko lara ati terus kaya ayu-ayu wae. Padake ayu-ayu wae. Ngelokke ra ganteng. Lha nek ra senengi mbok wis nolak ya nolak, ra cocok ora usah disebutke. Lah tadi yang minta dia. Maka kalau kita jawab Allah belum beri kecocokan, sudah selesai. Kalau jenengan laki-lakinya yang cocok, berarti perempuannya belum cocok. Kalau yang perempuan yang cocok, kita jawab Allah belum beri kecocokan. Oh, berarti laki-lakinya yang belum cocok, sudah selesai, saling paham. Jangan nelesih-nelesih untuk disebutkan detail gitu loh. Nah, ya. Ya, boleh nanti segera dikirim datanya.